alam barzakh itu nggak puas. Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun lah saya nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi. Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj Isra, apa kata beliau? Aku melihat kepada kuburan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad melihat ke kuburan Nabi Musa. Nabi mandang kubur, yang kelihatan bukan batu nisan. Apa yang kelihatan sama Nabi? Roh yang ada di dalamnya. Ngapain jiwa dan rohnya Nabi Musa? Kata beliau, sholli. Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Ini hadis Sahih Bukhari, Pak. Yusolli fi qabri, ya. Nabi Musa sholat di dalam kubur. Saya mau tanya nih Bapak sama Allah, Nabi Musa kalau sholat dalam kubur itu cari pahala atau cari supaya makomnya naik, ma'rifatnya naik? Cari pahala nggak? Emang masih berlaku pahala? Kan kullu ya, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika anak Adam meninggal, maka semua amalan dia terhenti, nggak bisa lagi, Pak. Terus sholat apa itu? Maka Syekh Al-Habib Zain itu di kitabnya Bahjatut Talibin mengatakan ibadahnya orang-orang yang sudah dimasuk ke alam kuburan itu bukan ibadah mencari pahala. Mencari pahala itu menggugurkan kewajiban, disebut dengan taklif. Tanya ke ustadz di sini yang ngajarin fikih, apa arti taklif? Taklif itu beban. Cari pahala udah, gugurin kewajiban. Nah ini Nabi Musa dan roh-roh suci sholat di alam kubur, bukan di kubur, di alam kubur. Itu supaya makomnya naik. Makanya Nabi Musa ditaruh di langit ke-6 saat Mi'raj. Kok bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Karena beliau selalu melakukan latihan rohani di alam barzakh. Nah ini pelajaran besar bagi kita Bapak Saudara makan Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Persoalannya dengan tubuh ini selesai, tapi dengan jiwanya belum selesai. Tolong dibagi ya. Ada tubuh ini, jasad, ada jiwa, ada akal, ada ruh. Coba diulang, Pak. Satu, jasad nih yang butuhnya makan, butuhnya tidur, butuhnya syahwat. Nah ini deh, tubuh ini. Yang kedua, jiwa. Yang ego kan di situ, Pak. Nggak mau dengerin orang, maunya didengerin terus. Iya kan? Nggak mau diceramain orang, mau ceramain terus. Nah ini untuk saya ngomong, Pak. Karena saya banyak ceramah. Nafsiyah itu apa? Ngerasa dirinya lebih dari orang. Mandang orang, wah itu nggak ada apa-apanya, gue lebih gitu. Ada perasaan begitu. Nah itu nafsiyah namanya. Ya. Merasa ibadah orang samping nggak bener. Nah ini nafsiyahnya main tuh. Jadi juri lagi sholat. Nah, hati-hati, Pak. Imamnya bagus, bagus. Imamnya jelek, langsung protes. Ya. Nanti pengurus yang dijajalin sama mereka ya. Itu imam apaan, ganti. Ya. Banyak yang begitu, Pak. Nah, nafsiyahnya main. Nafsiyahnya main. Jadi ini nafsiyah yang kita sebut jiwa. Jiwa inilah sentral dari hidup kita di sini, di bumi ini. Tapi jiwa ini punya perangkat yang menghubungkan dengan kolbu, namanya akal. Akal ini bertahan, Pak. Nanti ketika kita meninggal, akal ini dikembalikan ke kolbu. Kolbu itulah nanti yang menjawab. Masuk ke dalam kubur, ini berulang-ulang kita sampaikan di banyak tempat. Pertanyaannya apa? Masuk kubur. Kamu S1 apa S2? Gitu gak? Sholatmu 1000 rakaat, kamu tahajud, begitu gak?
Ada pertanyaan gitu gak Pak? Nggak ada. Pertanyaan mungkar nakir apa? Mau imam masjid yang masuk kubur, mau jamaah yang masuk kubur, mau preman, mau siapa masuk kubur, pertanyaannya sama. Man Rob buka, siapa Robmu? Itu password tuh, lagi nanya, kamu tahu nggak jalan pulang? Itu maksudnya. Nggak bisa diapalin Pak, coba diapalin. Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah. Coba aja. Nanti coba hidup susah atau hidup senang. Orang banyak hidup susah kembali ke Allah, tapi hidup senang lupa sama Allah, itu lebih banyak. Benar gak? Ya? Jadi kita dikasih mainan enak, lupa. Dikasih mainan susah, ya ngomel-ngomel kepada Allah, ya, tapi sholatnya nambah gitu. Bagaimana orang begini kalau masuk ke kubur bisa jawab Rabbku Allah? Gak mungkin. Gak mungkin Pak. Itu sebabnya kita kasih tahu di akhir zaman ini jangan mengandalkan sholat banyak, belum tentu diterima. Jangan ngandelin banyak baca Quran, belum tentu diterima. Tetaplah sholat, tetaplah baca Quran, tapi jangan belagu sama amalan itu. Masih ingat Nabi ngomong apa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu, masih tahu ya? Hadis Bukhari. Terus apa kata Nabi? Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah kunci dari ma'rifatullah. Kalau ada murid di kelas, ada yang guru nggak nih? Kalau ada murid di kelas, dia agak bandel dikit, tapi cerdas Pak. Agak nyeleneh dikit, cerdas. Itu disayangi guru nggak? Disayangi guru walaupun dia nyeleneh-nyeleneh dikit. Tapi ada yang rajin, diem aja, ditanya diem, disuruh ke depan gak mau, gak dikenal Pak sama guru. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang rajin ibadah, kalau dia gak tahu tujuan ibadahnya, yang capek nanti nafsiyahnya, jiwanya ini. Ya. Jadi Bapak salamkan Allah, Allah melanjutkan kalimatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka bergabunglah kamu, joinlah kamu dengan hamba-hambaku, budak-budakku, kekasih-kekasihku. Itu. Siapa kekasih-kekasih Allah? Jika orang ini sudah bergabung dengan kekasih Allah di dunia, nanti ketika masuk alam barzah dipertemukan dengan mereka. Jadi jangan dikira masuk alam barzah ya kita sendiri-sendiri doang, belum tentu. Jika dia ahlullah, kekasih Allah, nanti dia dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat, ya, VIP namanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah begitu baru bisa masuk surgaku. Dan maka Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, jika kamu mampir ke kebun-kebun surga, farta'au, maka petiklah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kebun surga? Lalu Nabi menjawab, hilaqud dzikr, lingkaran-lingkaran zikir. Lingkaran zikir ini artinya dua. Satu, beneran zikir. Jadi dipikir-pikir, orang yasinan di Indonesia itu lingkaran zikir bukan? Tahlilan, itu zikir gak Pak? Zikir. Tapi sekarang dibid'ahin ya. Bener ya? Orang ini paham gak sih yang membid'ahkan? Bahwa taman surga salah satunya baca yasinan berjamaah, al-mulk berjamaah, zikir berjamaah. Bapak kalau lagi begini nih, ini kan pengajian, kita lagi di share ilmu sama guru kita misalnya, siapapun gurunya, masuk waktu syuruk, itu milih dengerin kajian apa sholat? Serius? Wah lolos Pak, lolos kajian ma'rifat. Ya. Sholat itu untuk badan, ngaji itu untuk ruh. Permanen dia Pak kalau masuk ke ruh.
Tapi maklum ya, mungkin Bapak sebagian ini lagi semangat sholatnya, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada teman kita lagi pengajian dia sholat Pak, nggak apa-apa, dia nafsiyahnya lagi semangat. Ya, jangan disuruh berhenti Pak, dia lagi sholat.